pimpin doanya. Bapak duduk siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadirannya terlebih dahulu ya. Mimi hadir. Lisa hadir Bu. Kala hadir Bu. Baiklah, sepertinya anak-anak Ibu hadir semua ya. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, coba lihat dirinya dulu ada sampah nggak? Kalau ada dipilih dulu ya nak. Baik, untuk meningkatkan rasa nasionalisme anak-anak Ibu, kita bernyanyi maju tak gentar dulu ya. Ayo anak-anak Ibu berdiri semua. Maju tak gentar membela yang benar. Maju tak gentar hati tak diserah. Maju sebentar mengusir penyerah. Maju sebentar tentu kita menang. Bergerak serentak mendekat menerjang terjang. Tak gentar menyerang majulah menang. Baik, anak-anak Ibu kita silakan. Cuacanya lagi panas ya. Kalau panas-panas gini, yang enak kita lakukan apa ya? Minum es, Bu. Ya. Siapa di sini yang suka minum es? Bu. Es apa nih suka? Es, Bu. Es. Kalau Lisa? Es krim, Bu. Oh, es krim. Nanti kita beli ya. Ya, Bu. Itu yang traktir ya, Bu. Nah, anak-anak Ibu pada tahu nggak kenapa es krim itu mencair kalau didiamkan lama-lama? Karena kena panas, Bu. Ya, panas. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengenali materi dan karakteristiknya, mempelajari karakteristik wujud zat dan materi, dan mempelajari bagaimana perubahan wujud zat terjadi. Nah, untuk lebih lengkapnya, anak-anak Ibu silakan dengarkan penjelasan Ibu ya. Ibu.
di mana Pak Budi adalah seorang penjual es krim yang sering berjualan di sekitar Taman Kota. Suatu hari ia mendapat pesanan dari seorang anak kecil yang ingin membeli es krim coklat. Pak Budi pun mengambil es krim coklat dari dalam kotak pendinginnya dan memberikannya kepada anak kecil itu. Namun sebelum anak kecil itu sempat membayar, ia melihat ada seekor kucing lucu yang sedang bermain di dekatnya. Anak kecil itu pun lupa dengan es krimnya dan berlari ke arah kucing untuk mengelusnya. Sementara itu, Pak Budi menunggu anak kecil itu kembali membayar es krimnya. Namun karena cuaca sangat panas, es krim coklat yang dipegang oleh anak kecil itu mulai mencair dan menetes ke tanah. Pak Budi pun bertanya-tanya, mengapa es krim coklat itu bisa mencair? Anak-anak itu pada tahu nggak kenapa es krim Pak Budi tadi mencair? Kenapa penyebabnya? Karena panas, Bu. Ya. Untuk menjawab permasalahan dari Pak Budi tadi, silakan anak-anak ibu perhatikan penjelasan ibu dulu ya. Wujud zat dan perubahan. Anak ibu ada yang tahu apa itu zat? Sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa, Bu. Iya, benar sekali. Adapun massa merupakan besaran dari suatu benda. Massa merupakan sesuatu benda bisa berbeda dengan benda lainnya. Perbedaan massa antara satu benda dengan benda lain disebabkan banyaknya jumlah zat di benda tersebut. Contohnya, sebuah botol plastik dan botol kaca atau gelas plastik dan gelas kaca. Meski sama-sama botol dan gelas, benda tersebut memiliki massa yang berbeda. Anak-anak ibu ada yang tahu nggak ada berapa jumlah wujud zat? 3, Bu. Apa saja nih? Zat padat, zat cair, dan zat gas, Bu. Kalau kursi yang miring dudukan itu termasuk wujud zat apa? Zat padat, Bu. Iya, benar sekali. Kalau ini termasuk apa? Kalau wujud zat apa dia? Cair. Ya. Terdapat 3 wujud zat utama ya. Yang pertama ada zat padat, ada zat cair, dan ada zat gas. Zat padat merupakan benda padat mempunyai bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya kayu, buku, papan tulis, kursi yang anak ibu dudukan, meja. Selanjutnya zat cair. Benda cair memiliki ukuran yang tetap. Contohnya air, minyak goreng, spiritus, dan sebagainya. Sifat benda cair adalah sebagai berikut. Yang pertama, benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah. Yang kedua, benda cair menekan ke segala arah. Yang ketiga, bentuk permukaan benda cair yang tenang selalu. Yang ketiga yaitu zat gas. Benda gas memiliki bentuk yang berubah-ubah dan tidak bisa diperhatikan secara kasat mata, akan tetapi bisa dirasakan keberadaannya. Contohnya udara. Sifat benda gas yaitu bentuknya tidak tetap karena selalu memenuhi ruangan
yang ditempatinya dan menekan ke segala arah. Contoh zat gas yaitu balon, kompor gas, polusi udara, dan lain sebagainya. Perubahan wujud zat dapat terjadi ketika suhu dan tekanan berubah. Jika anak-anak ibu menambahkan panas ke zat padat, itu dapat menjadi zat cair, proses pelelehan atau proses pelelehan. Jika anak-anak ibu menghilangkan panas dari zat cair, itu dapat menjadi zat padat atau proses pembekuan. Nah, di sini ada beberapa poin yang terjadi dalam wujud zat ya. Yang pertama ada proses menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan benda cair menjadi gas. Terdapat cara untuk mempercepat terjadinya penguapan, yaitu memanaskan, memperluas permukaan, meniup udara di atas permukaan, dan mengurangi tekanan di atas permukaan. Contoh menguap dapat anak-anak ibu lihat. Ini proses apa yang terjadi? Ini penguapan, Bu. Ini panci. Pancinya kenapa nih? Ini masa air, Bu. Panci ini mengeluarkan apa nih? Asap. Kenapa asapnya bisa keluar nih? Karena panas, Bu. Proses yang kedua yaitu membeku. Anak-anak ibu pasti sudah tidak asing lagi kan dengan kata membeku. Membeku ialah peristiwa perubahan zat cair menjadi padat karena adanya pendinginan. Es adalah bentuk atau wujud dari air dalam bentuk padat. Air dapat membeku apabila mengalami penurunan suhu yang sangat dingin. Contohnya lilin cair yang didinginkan. Bisa anak-anak perhatikan? Yang ketiga yaitu mencair. Mencair merupakan peristiwa perubahan zat padat menjadi cair. Hal ini karena adanya kenaikan suhu panas. Contoh perubahan zat padat menjadi zat cair yaitu es batu yang berubah menjadi cair atau lilin yang dipanaskan. Contoh mencair dapat anak-anak lihat yaitu es batu yang berubah menjadi air. Proses yang keempat yaitu mengembun. Anak-anak ibu tahu apa itu mengembun? Misalnya anak-anak ibu bangun pada pagi hari, terus pergi ke halaman rumah, lihat bunga ibunya. Kalau pagi itu bunga ibunya kayak ada air gitu nggak? Ada basah. Apa itu proses apa itu anak-anak ibu? Mengembun. Ya. Nah, yang terakhir yaitu proses mengkristal. Mengkristal dalam peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi padat ataupun sebaliknya untuk membedakan apakah contohnya peristiwa berubahnya uap menjadi salju. Anak ibu tahu apa itu salju? Tahu. Pernah lihat salju? Mana TV? Proses yang keenam yaitu menyublim. Menyublim merupakan suatu peristiwa perubahan wujud zat padat menjadi gas atau sebaliknya. Contoh menyublim yaitu pada kapur barus yang disimpan di lemari, pakaian lama-lama akan habis. Faktor penyebab perubahan sifat benda, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu pemanasan suatu benda akan menimbulkan perubahan pada benda. Yang kedua, pembakaran. Pembakaran suatu benda akan menimbulkan
perubahan pada benda. Kertas yang dibakar akan berubah menjadi abu. Peletakan di udara terbuka. Yang keempat yaitu pendinginan. Pendinginan benda yang bersifat cair akan berubah menjadi padat dan keras jika didinginkan. Yang kelima, penambahan air pencampuran pada suatu benda akan menyebabkan perubahan suhu. Nah, anak-anak ibu, kan ibu sudah menjelaskan materi tadi. Pasti sudah paham kan apa itu wujud zat dan perubahannya? Sudah, Bu. Nah, kalau apa itu zat? Ya, benar sekali. Lisa, ada berapa saja jenis wujud zat? Ada mengembun, lalu ada cair. Ya, ini apa saja wujud zat yang ingin tahu? Zat padat, zat cair, dan zat gas. Ya, pintar semua ya anak-anak ibu. Nah, karena anak ibu sudah paham, di sini ibu ada sebuah kuis nih. Siapa yang mau ke depan? Soal pertama, segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa seperti manusia, hewan, tumbuhan, bakteri, dan benda. Nah, tadi kan ibu sudah jelaskan kan? Nah, siapa yang mau maju ke depan? Jawab pertanyaan pertama. Ayo Mimi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa seperti manusia, hewan, tumbuhan, bakteri, dan benda disebut dengan abu materi. Ya, coba dipencet. Lanjut pertanyaan 2 ya. Ini silakan dulu. Batu, kaca, besi, botol merupakan contoh dari A. Zat cair, B. Zat gas, C. Zat padat, D. Semua benar. Siapa yang mau jawab nomor 2? Saya, Bu. Ayo Lisa. Batu, kaca, besi, dan botol merupakan contoh dari jawabannya C, Bu, zat padat. Silakan duduk Lisa. Oke, Bu. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir. Air, minyak, oli, madu, susu merupakan contoh dari A. Zat gas, B. Zat padat, C. Zat cair, D. Semua benar. Ayo siapa yang mau jawab? Kala, ayo maju ke depan. Sudah, C, Bu. Nah, karena anak-anak ibu sudah paham, sekarang ibu akan membagi anak-anak ibu ke beberapa kelompok ya. Nah, ini kelompok 1, Lisa kelompok 2, Kala kelompok 3. Sebelumnya ibu akan membagikan LKPD. Sebelum membagikan LKPD, ibu akan menjelaskan panduan LKPD-nya. Nah, minggu lalu ibu ada menyuruh anak ibu untuk membawa percobaan kita hari ini. Bawa apa saja yang ibu suruh minggu lalu? Lilin, kompor barus, warna api, mata api, es batu, gelas ukur, kompor spiritus, Ada di bawah. ada, Bu.
Nah, sebelum mengerjakan LKPD-nya, anak-anak ibu yang harus diperhatikan pertama yaitu nyalakan sebatang lilin, amati perubahannya. Lalu, matikan api pada lilin, diamkan sebentar dan amati perubahan yang terjadi. Lalu, jepit sebuah kapur barus, kemudian panaskan di atas lilin yang menyala. Amati perubahan yang terjadi pada kapur barus tersebut. Yang kelima, letakkan es batu ke dalam gelas ukur. Amati perubahan yang terjadi pada es batu setelah dipanaskan. Tuangkanlah air ke dalam gelas ukur, kemudian panaskan di atas kompor spiritus. Amati perubahan yang terjadi pada air yang dipanaskan. Turunkan gelas ukur yang berisi air panas, kemudian tutuplah. Amati uap air yang menempel pada tutupnya. Nah, silakan anak-anak ibu kerjakan secara berkelompok. Ada yang mau ditanyakan nih? Sudah paham? Sudah selesai? Sudah. Nah, siapa di sini yang mau ke depan menjelaskan apa yang telah dikerjakan secara berkelompok tadi? Bisa.